Sebelumnya, di Bleach Thousand Year Blood War, Soul Society benar-benar mengalami kekalahan yang sangat pahit. Bahkan para Shinigami tidak bisa memberikan penghormatan kepada Genryusai karena jasadnya sudah menghilang. Kekalahan telak ini membuat sang Raja Roh akhirnya turun tangan. Dia memerintahkan Divisi 0 untuk membawa 4 orang ke istana. Mereka yang dipanggil adalah Byakuya, Rukia, Renji, dan Ichigo. Mereka ditempa ulang langsung di bawah bimbingan Divisi 0. Sesampainya di istana, Ichigo diminta untuk menempa Zanpakuto barunya. Di dalam proses penempaan tersebut, Ichigo akhirnya berhasil meraih kekuatan Zangetsu yang sesungguhnya. Ketika proses penempaan selesai, Ichigo pun menerima 2 pedang yang melambangkan kekuatan Shinigami dan Quincy. Sementara Uryu yang tadinya kebingungan, akhirnya sudah memutuskan tentang apa yang akan dilakukannya. Dia kembali berkumpul dengan para Quincy yang merupakan saudara sebangsa dan setanah airnya. Yuhafaha pun menggelar pertemuan besar untuk memperkenalkan Uryu kepada semua orang. Dalam kesempatan ini, dia mengumumkan bahwa dia sudah menunjuk Uryu sebagai penerusnya. Hal ini pun menimbulkan ketidakpuasan dari para Quincy. Memangnya dia siapa? Bagaimana bisa orang yang baru login langsung ditunjuk sebagai penerus raja? Yuhafaha sendiri mengerti bahwa anak buahnya merasa tidak puas. Dia pun berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Kalian akan segera mengetahui kekuatannya dalam perang yang akan datang." Sekian, dia pun menyudahi pertemuan ini. Seorang Quincy cantik bernama Bambieta benar-benar merasa kesal setelah mendengar berita tersebut. Dia pun mendekati seorang pria random untuk diundang ke kamarnya. Tentu si pria sudah memikirkan enak-enak. Namun sesampainya di kamar, dia malah dibunuh oleh Bambieta. Memang inilah kebiasaan buruk yang selalu dilakukannya ketika dia kesal. Dia sengaja merayu pria-pria sang hanya untuk dijadikan samsak tinju. Di lain ruangan, para Stenritter lainnya sedang mendiskusikan keputusan sang raja. Namun, tidak ada satupun yang tahu apa alasan dipilihnya Uryu. Mereka benar-benar kesal, namun tidak tahu harus bagaimana. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah diam dan menerima keputusan sang raja. Sementara Uryu sendiri saat ini sedang bersama Yuhafaha di sebuah ruangan khusus. Uryu diminta meminum darah Yuhafaha untuk meningkatkan kekuatannya. Sebelum meminum darah tersebut, Uryu bertanya kenapa dia dipilih sebagai penerus raja. Yuhafaha menjawab karena Uryu mampu bertahan dari Auswahlen. Auswahlen adalah peristiwa di mana sang raja menyerap kekuatan para Quincy. Quincy yang kekuatannya sudah diserap bisa dipastikan langsung mati. Namun Uryu mampu bertahan dari hal tersebut. Itulah mengapa Yuhafaha menunjuknya sebagai penerusnya. Setelah cukup mendengar penjelasan, Uryu pun segera meminum darah Yuhafaha. Sementara itu di Istana Raja Roh, usai menempa Zanpakuto barunya, Ichigo masih diminta untuk menjalani latihan selanjutnya. Ternyata pedang baru saja masih belum cukup. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia masih belum bisa menandingi Yuhafaha. Dia pun dipindahkan ke semacam lorong khusus dan hanya diminta untuk berjalan lurus ke depan. Di saat Ichigo sedang berlatih, Kyoraku mengunjungi dunia manusia untuk menemui teman-teman Ichigo. Dia pun menjelaskan bahwa Ichigo saat ini sedang menjalani latihan tingkat tinggi. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan kekuatan yang akan mempengaruhi dunia manusia. Dan kalau sudah seperti itu, maka Ichigo tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia. Namun, itu semua masih belum pasti. Bisa jadi Ichigo mendapatkan kekuatan besar dan masih bisa kembali ke dunia manusia. Oleh sebab itulah, Kyoraku memberikan soul ticket untuk teman-teman Ichigo. Jika seandainya kemungkinan buruk terjadi, maka teman-temannya bisa menggunakan tiket itu untuk memasuki Soul Society. Lalu, di saat semua orang sedang sibuk memperkuat diri, tiba-tiba para Quincy menyerang untuk yang kedua kalinya.
mereka tiba-tiba muncul tanpa disadari semua orang. Ternyata, selama ini mereka bersembunyi di area Soul Society. Pada invasi yang pertama pun, mereka bisa muncul dan menghilang dengan mudah karena memang sejak awal mereka sudah berada di Soul Society. Mereka memanfaatkan energi yang ada di Soul Society untuk menciptakan dimensi baru yang berada di balik bayangan. Mereka menyebutnya dengan istana yang tidak terlihat. Lagi-lagi pihak Shinigami kecolongan satu langkah. Kemunculan para Quincy benar-benar mengejutkan dan membuat mereka panik. Namun, terdapat satu kapten yang sudah memprediksi semua ini. Dia adalah Mayuri Kurotsuchi. Dia tahu bahwa para Quincy bersembunyi di balik bayangan. Oleh sebab itulah, dia memakai pakaian bercahaya yang dapat menghilangkan bayangan. Dia saat ini sedang berusaha menghadang seorang Stun Ritter bernama Askin Naklevar. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba menyerang duluan. Mereka hanya berdiri dan saling mengantisipasi strategi lawan. Di lain tempat, Hitsugaya dan wakilnya sedang berhadapan dengan Busby. Bangkai mereka berdua sudah dicuri pada pertarungan sebelumnya. Oleh sebab itulah, mereka perlu menggabungkan kekuatan agar bisa menandingi Busby. Busby memiliki kekuatan api, sedangkan Hitsugaya memiliki kekuatan es. Secara hukum alam, seharusnya api bisa mengalahkan es. Namun berkat menggabungkan kekuatan, es milik Hitsugaya berhasil menahan api milik Busby. Hitsugaya pun menyerang balik dan berhasil menyegel Busby ke dalam bongkahan es. Namun itu semua ternyata belum cukup untuk mengalahkan Busby. Dengan mudahnya dia meloloskan diri lalu kemudian menyerang balik. Hitsugaya pun akhirnya terkapar setelah menerima serangan tersebut. Lalu ketika Busby akan membunuhnya, tiba-tiba dia dihentikan oleh Changdu. Changdu adalah orang yang sudah merebut bangkai milik Hitsugaya. Menurut aturan dari raja, Shinigami harus dibunuh oleh orang yang sudah mencuri bangkainya. Jadi Changdu mengajukan diri untuk mengeksekusi Hitsugaya. Dia pun menggunakan bangkai yang sudah dicurinya dan bersiap menghabisi Hitsugaya. Sementara Kyoraku dan wakilnya, Ise Nanao, saat ini sedang menghadapi Haswalk. Ise adalah seorang wakil kapten yang memiliki kekuatan segel yang luar biasa. Dia menciptakan dinding yang kuat yang bahkan tidak bisa ditembus oleh Haswalk. Haswalk pun hanya terdiam karena dia tidak bisa melakukan apapun. Sementara Soifon saat ini sedang berhadapan dengan BG9. Dia adalah seorang Quincy robot. Awalnya, Soifon berhasil menghempaskannya dengan satu serangan. Namun tentunya serangan seperti itu masih belum cukup. BG9 kemudian menangkap Soifon di udara lalu meledakkannya dari jarak dekat. Kekalahan Hitsugaya dan Soifon langsung terdeteksi oleh para Shinigami. Sepertinya memang sulit untuk melawan Quincy tanpa menggunakan bangkai. Lalu di tengah-tengah keputusasaan ini, tiba-tiba saja Mayuri menerima telepon dari Kisuke Urahara. Kisuke memberitahu bahwa dia sudah menemukan cara untuk mendapatkan bangkai yang sudah dicuri. Tak lama setelah menelpon, Kisuke langsung datang ke tempat Mayuri. Lalu Kisuke diajak masuk ke laboratorium untuk dimintai penjelasan tentang penemuan barunya. Dia berhasil menciptakan semacam alat untuk merebut kembali bangkai yang telah dicuri. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan energi Holo kepada Shinigami. Holo dan Quincy adalah dua makhluk yang saling bertolak belakang. Ketika Quincy menyerap energi Holo, maka tubuh si Quincy akan rusak dari dalam. Contohnya seperti yang sudah terjadi terhadap kuil GOP. Jadi, menanamkan energi Holo kepada Shinigami yang bangkainya sudah dicuri akan berimbas kepada Quincy yang sudah mencuri bangkai tersebut. Usai menjelaskan cara kerjanya, Kisuke pun segera mengirimkan pil hitam yang mengandung energi Holo di dalamnya. Lalu, ketika Hitsugaya menyentuh pil tersebut, dia langsung mendapatkan bangkai yang tadinya dicuri oleh Changdu.
Begitu bankainya kembali, Hitsugaya langsung bisa membalikkan keadaan. Dengan mudahnya dia mengalahkan Changdu hanya dengan sekali serang. Hal yang sama juga terjadi terhadap Soifon. Setelah menyerap energi holo dari pil hitam, bankainya pun kembali. Kemudian dia pun melakukan serangan balasan dan akhirnya berhasil mengalahkan BG9. Kini semua bankai yang tadinya dicuri sudah kembali ke pemiliknya masing-masing. Berkat bantuan Kisuke, akhirnya pihak Shinigami mulai membalikkan keadaan. Shinji Hirako yang tadinya sembunyi-sembunyi, kini mulai berani menantang Stone Ritter secara langsung. Dia menuju ke tempat Bambieta untuk menghadangnya. Namun, bankai bukanlah senjata andalan para Quincy. Mereka masih memiliki kekuatan original yang disebut dengan Quincy Volständig. Mereka semua pun menggunakan kekuatan tersebut secara bersamaan. Berkat kekuatan ini, Bambieta bisa dengan mudah mengalahkan Shinji begitu saja. Menyadari kekalahan Shinji, Sajin Komamura segera datang untuk menghadapi Bambieta. Bambieta yang sedang dalam kondisi prima tentu meremehkan siapapun yang menjadi lawannya. Dia menyerang hingga menghancurkan topeng yang menutup wajah Sajin. Lalu secara mengejutkan, Sajin yang tadinya berwajah serigala kini berubah menjadi manusia. Ini adalah efek dari teknik Jinka. Jadi sebelum bergabung ke medan perang, Sajin sempat menemui leluhurnya yang berupa serigala raksasa. Dia memohon untuk diajari suatu teknik tingkat tinggi yang mampu mengalahkan Quincy. Sang serigala mengatakan bahwa dia bisa mengajarkan teknik Jinka dengan imbalan jantung. Sajin bersedia memberikan jantungnya dan kini dia menggunakan teknik Jinka untuk menghadapi Bambieta. Tentu Quincy Volständig hanya bisa ditandingi dengan bankai. Sajin pun menggunakan bankainya yang berupa raksasa yang terhubung dengannya. Bambieta pun menyerang dengan segala yang dia punya. Semua serangannya mengenai Sajin akan tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Ini adalah berkat dari teknik Jinka. Teknik itu bisa membuat Sajin abadi untuk sementara. Selama dia masih berwujud manusia, maka dia tidak akan pernah mati. Menyadari kekuatan ini, Bambieta pun menjadi panik. Segala serangan yang dilancarkan oleh dirinya sama sekali tidak berpengaruh. Lalu dengan satu serangan terkuat, Sajin akhirnya berhasil mengalahkan Bambieta. Kemudian, tepat setelah mengalahkan Bambieta, Sajin tiba-tiba terjatuh karena sudah mencapai batasannya. Inilah resiko dari teknik Jinka. Ketika batas waktu sudah tercapai, penggunanya akan kehilangan jiwa yang sudah digadaikannya. Jantung Sajin yang sudah dijadikan persembahan sudah dimakan oleh leluhur serigalanya. Sajin pun berubah kembali ke wujud serigala biasa. Pertempuran masih terus berlanjut. Dua orang kapten, Kensei dan Rojuro, sedang menghadapi Mas the Masculine. Tanpa berlama-lama, Kensei langsung menggunakan bankai dan mulai menghajar Maskulin. Kensei merasa bahwa dirinya sudah menang karena serangannya berhasil membuat Maskulin terkapar. Namun, Maskulin memiliki partner cebol yang bernama James. Ketika James menyemangatinya, Maskulin yang tadinya terkapar tiba-tiba mampu terbangkit kembali. Luka-lukanya sembuh dan kekuatannya meningkat drastis. Dia pun menyerang balik dan berhasil membuat Kensei terkapar. Mengetahui hal ini, Rojuro mencoba menghajar James untuk melemahkan Maskulin. Setelah itu dia pun menggunakan bankainya untuk menyerang Maskulin. Bankai milik Rojuro adalah musik yang bisa membuat lawannya berhalusinasi. Terciptalah api ilusi yang membakar Maskulin. Namun meski hanya ilusi, Maskulin benar-benar merasakan panas dari api tersebut. Setelah cukup mengamati, Maskulin pun mulai menyadari cara kerja serangan ini. Dia menghancurkan gendang telinganya hingga membuatnya tuli. Dengan begitu, dia tidak akan terpengaruh musik milik Rojuro. Usai mematahkan bankai Rojuro, dia pun melancarkan serangan balik yang membuat tubuh Rojuro berlubang. Rojuro pun terkapar, namun dia masih hidup.
Melihat Rojuro yang masih mampu bergerak, Maskulin menyerangnya sekali lagi untuk benar-benar menghabisinya. Lalu dia pun sangat terkejut ketika serangannya dipatahkan oleh Renji Abarai. Dia yang selama ini berlatih di istana, kini kembali ke medan pertempuran. Maskulin dapat merasakan bahwa Renji benar-benar kuat. Dia pun memanggil James untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ternyata James tidak semudah itu dikalahkan. Meski ditebas berulang kali pun, dia akan terus beregenerasi. Lalu untuk menghadapi Renji, Maskulin akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bertambah besar, disertai dengan perubahan desain pada topengnya. Tanpa ragu, dia langsung menyerang Renji secara bertubi-tubi. Dia juga mengaktifkan Quincy Volständig di saat dia menyerang. Lalu, dia pun menyudahi rangkaian serangan ini dengan teknik ultimate-nya, Star Flash Supernova, sebuah bintang raksasa yang memiliki daya ledak nuklir Kim Jong-un. Namun, Renji masih mampu menahan serangan tersebut dengan menggunakan bankainya. Lalu, Renji pun melancarkan serangan ultimate-nya yang membuat tubuh Maskulin hancur menjadi abu. Setelah lenyap, sisa-sisa tubuh Maskulin kembali ke tubuh Yuhafaha. Sejak awal semua Quincy memang terhubung dengan sang raja. Para Quincy yang kalah namun tidak mati akan ditangkap untuk dieksekusi. Changdu dan BG9 dieksekusi oleh Haswald agar kekuatan mereka kembali ke Yuhafaha. Karena percuma menyia-nyiakan kekuatan untuk pasukan yang sudah kalah. Sementara itu, Ichigo yang berada di tempat khusus saat ini sedang menerima kekuatan besar ke dalam tubuhnya. Karena berhasil menjadi wadah dari kekuatan tersebut, latihan Ichigo pun akhirnya selesai. Setelah itu, Ichigo pun meluncur dari istana Raja Roh menuju ke medan pertempuran. Karena terpaut jarak yang cukup jauh, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke tempat tujuan. Di lain tempat, Rukia saat ini sedang dihadang oleh Asnod. Dialah orang yang sudah mencuri bangkai milik Byakuya. Sebenarnya, dia sedang mengincar Byakuya. Namun, takdir malah mempertemukannya dengan adiknya. Ini akan menjadi kesempatan bagi Rukia untuk membalaskan dendam kakaknya. Pertarungan pun dimulai. Rukia yang dilatih langsung oleh Divisi 0 mulai menunjukkan perkembangannya. Kekuatan Asnod yang mampu menanamkan rasa takut sama sekali tidak berpengaruh terhadap Rukia. Bahkan, Rukia mampu membekukannya dalam sekejap. Namun itu semua masih belum cukup. Asnod masih bisa meloloskan diri dengan menggunakan Quincy Volständig. Sosoknya pun berubah menyerupai kuntilanak low budget. Dengan kekuatan ini, Asnod yang sekarang mampu menanamkan rasa takut melalui saraf optik. Jadi siapapun yang melihatnya akan merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Rukia benar-benar tidak berdaya menghadapi serangan ini. Lalu di saat dia hampir dikalahkan, tiba-tiba Byakuya datang mematahkan ketakutannya. Namun kedatangan Byakuya bukan untuk menggantikan Rukia. Usai terbebas dari rasa takut, Rukia diminta menyelesaikan pertarungan ini. Dia pun segera menggunakan bankainya yang berupa serangan badai es. Serangan ini pun berhasil membekukan sekaligus menghancurkan tubuh Asnod. Sementara itu, Zaraki Kenpachi saat ini sedang berhadapan dengan salah satu Stand Ritter yang bernama Grammy. Kekuatan spesial Grammy adalah mewujudkan imajinasi. Jadi apapun yang dibayangkannya akan menjadi kenyataan. Untuk pertahanan, dia membayangkan tubuhnya lebih kuat dari baja. Dengan begitu, dia tidak akan terluka ketika ditebas dengan pedang. Lalu dia sangat terkejut karena Zaraki masih bisa menebasnya. Alasannya sederhana, karena tidak ada yang tidak bisa ditebas oleh seorang Kenpachi. Namun, luka akibat tebasan Zaraki juga bisa disembuhkan dengan kekuatan imajinasi. Grammy hanya membayangkan tubuhnya pulih dan bisa langsung terwujud. Setelah itu dia pun menyerang balik dengan menggunakan berbagai macam jenis senjata api, senapan, pistol, roket, dan lain sebagainya.
Tentunya semua serangan tersebut bisa dihalau dengan mudah oleh Zaraki. Dia bahkan mampu menebas Grammy, namun tubuh Grammy bisa pulih dengan cepat. Selanjutnya, Grammy menciptakan meteor raksasa. Namun, lagi-lagi Zaraki mampu menebas meteor tersebut. Gagal menggunakan meteor, Grammy kemudian menciptakan ruangan luar angkasa. Di dalam ruangan tersebut, cairan tubuh seseorang akan meluap yang menyebabkan kematian secara perlahan. Serangan ini cukup bisa membuat Zaraki kesakitan. Namun, dia masih bisa bertahan dan meloloskan diri. Tidak ada satupun serangan Grammy yang berhasil menumbangkan Zaraki. Hal ini pun membuat Grammy mengakui bahwa Zaraki memanglah monster yang tidak bisa dikalahkan. Lalu, akibat pemikiran ini, tubuhnya hancur dengan sendirinya. Ini adalah akibat dari imajinasinya sendiri. Dia berpikir bahwa Zaraki terlalu kuat dan mustahil dikalahkan. Setelah tubuhnya menghilang, muncullah otak dari kepalanya. Ternyata, wujud Grammy yang asli hanyalah otak. Tubuh yang selama ini dia gunakan ternyata adalah hasil dari imajinasinya. Pertarungan ini pun selesai dengan kemenangan Zaraki. Tak lama setelah berhasil mengalahkan Grammy, Zaraki diserang secara tiba-tiba oleh 4 Quincy Kawaii. Ada Lil Toto, Meninas, Giselle, dan Candice. Mereka mengeroyok Zaraki hingga membuatnya terkapar tidak berdaya. Untungnya, sang pahlawan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba di medan pertempuran. Ichigo datang dari arah atas dan bisa dengan mudah menembus lapisan pelindung yang membungkus tempat tersebut. Dia mendarat di tempat Zaraki untuk menyelamatkannya. Secara serempak, 4 Quincy Kawaii langsung menyerang Ichigo. Namun, tidak ada satupun serangan mereka yang berpengaruh. Mereka berempat sampai menggunakan Quincy Volständig untuk dipadukan dengan teknik Sclaverai. Namun tetap saja, semua itu tidak berpengaruh terhadap Ichigo. Menyadari pertarungan ini, Busby bersama 3 orang lainnya juga datang ke tempat Ichigo. Kini, Ichigo dikepung oleh 8 orang sekaligus. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul cahaya biru yang berasal dari tempat Yuhafaha. Dia bersama Haswalk dan Uryu sedang bersiap untuk pergi meninggalkan tempat ini. Mereka ingin memasuki istana Raja Roh dengan memanfaatkan lubang yang dibuat oleh Ichigo. Ternyata inilah yang sejak awal diincar oleh Yuhafaha. Dia memang menunggu Ichigo untuk menciptakan rute aman menuju istana Raja Roh. Tentu Ichigo tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia berniat menuju ke tempat Yuhafaha, namun dia dihadang oleh 8 orang. Mengetahui hal ini, Renji, Rukia, Byakuya, beserta 3 orang lainnya segera datang untuk membantu. Berkat kedatangan mereka, akhirnya Ichigo memiliki kesempatan untuk mengejar. Lalu ketika Ichigo berada di jarak yang cukup dekat, dia sangat terkejut ketika melihat Uryu yang berdiri di samping Yuhafaha. Seorang besti yang sudah dipercayainya saat ini sedang bersama musuh bebuyutannya. Tentu semua ini memberikan emotional damage. Di dalam hati Ichigo. Dia kehilangan fokus dan sampai telat bereaksi terhadap serangan dari Uryu. Untungnya, Sado dan Inoue segera datang membantunya. Sebagai seorang teman, mereka berdua juga mencoba mengerti kenapa Uryu tiba-tiba berubah seperti ini. Namun sayangnya, Uryu tidak mempedulikan mereka semua dan dengan santainya pergi bersama Yuhafaha. Bleach Thousand Year Blood War bersambung di video selanjutnya. Karena animenya masih 8 episode, jadi ya apa boleh buat.